Sudah siap belajar hari ini? Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar IPA bab 6 tentang energi dalam sistem kehidupan. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita baca doa menurut kepercayaan masing-masing dulu ya. Baca doa, mulai. Selesai. Nah, sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa, Ibu akan menjelaskan sistem penilaian kita terlebih dahulu. Jadi, sistem penilaian Bu Anfian itu terbagi menjadi dua, yaitu sikap dan penilaian pengetahuan. Untuk penilaian pengetahuan, nanti akan Ibu nilai setelah Bu Anfian selesai mengerjakan tugas yang Ibu bagikan hari ini. Nanti soalnya akan Ibu bagi setelah selesai pembelajaran. Dan penilaian sikap itu nanti akan Ibu sikap dari kehadiran dan keaktifan kalian selama proses pembelajaran. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang energi dalam sistem kehidupan. PPT-nya kelihatan? Oke, kompetensi dasar kita yaitu menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk fotosintesis. Lalu, menyajikan hasil percobaan tentang perubahan bentuk energi, termasuk fotosintesis. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menyebutkan konsep energi, peserta didik dapat menjelaskan sumber-sumber energi, dan peserta didik dapat memberi contoh perubahan-perubahan energi yang terjadi di alam dan di sekitar rumah. Nah, kalian melihatkan gambar yang tertera di layar. Yang di sebelah kiri ini gambar apa? Pengisian bahan bakar. Ya, betul. Pengisian bahan bakar bensin. Sebelah kanan gambar apa? Gambar apa? Sebelah kanan ada gambar anak bersepeda. Nah, jadi dari kedua gambar ini, Ibu ingin bertanya, kira-kira mengapa kendaraan itu perlu diisi bensin? Apakah kendaraan tetap dapat jalan kalau tidak diisi bensin? Tidak, Bu. Kendaraan tidak dapat jalan karena bensin adalah sumber energi di kendaraan. Wah, jawabannya bagus sekali. Nah, lalu kita hubungkan dengan gambar yang di sebelah kanan.
sepeda tetap dapat jalan walaupun tidak ada bensin. Nah, kenapa sepeda tersebut tetap dapat jalan? Ya, jawaban yang bagus. Nah, jadi gambar kiri dan kanan ini itu energi yang didapatkan untuk dapat melakukan aktivitas atau kegiatan itu berbeda. Yang sebelah kiri, kendaraan itu dapat jalan kalau menggunakan bensin. Sedangkan yang di sebelah kanan, itu sepeda dapat dijalankan kalau ada manusia yang mengayuhnya. Tapi pada intinya, keduanya sama-sama memerlukan energi untuk dapat melakukan aktivitas. Sepeda memang tidak memerlukan bensin, tapi memerlukan manusia, di mana manusia itu mendapatkan energinya melalui proses makan dan minum. Sedangkan kendaraan memerlukan energinya, selain dengan bantuan manusia, juga harus memerlukan bensin agar dapat jalan seperti biasa. Nah, lanjut. Pembelajaran pertama kita pada hari ini yaitu konsep dan bentuk-bentuk energi. Jadi, sebelum kita sampai ke sumber energi, kalian harus memahami dulu bagaimana sih konsep dari energi itu sendiri. Nah, di sini nanti kalian akan mengenali bagaimana gambaran dari energi, karena energi ini tidak dapat dilihat secara langsung, melainkan harus dipelajari konsep-konsepnya agar kalian dapat memahami. Apa itu energi? Nah, Ibu tidak akan langsung menjelaskan pengertian energi dulu ya. Ibu ingin mengarahkan kalian di sini supaya mengerti mengenai konsepnya. Nah, di sini ada 3 gambar. Yang di sebelah kiri itu ada gambar mainan mobil-mobilan. Yang di tengah ada gambar kendaraan, dan yang paling kanan itu ada gambar anak-anak yang sedang beraktivitas. Nah, kira-kira untuk dapat menggerakkan mobil mainan ini memerlukan apa? Ayo. Memerlukan baterai untuk bergerak. Ya, bagus. Mobil mainan memerlukan baterai agar dapat bergerak. Lalu kendaraan. Ayo, pakai apa tadi? Untuk menggerakkannya. Pakai apa kendaraan? Memerlukan bensin untuk sumber energi dan menggerakkan kendaraan. Ya, tepat sekali. Kendaraan memerlukan energi berupa bensin. Lalu terakhir, anak-anak agar tetap dapat bermain dan belajar memerlukan apa? Makanan dan minuman, Bu. Ya, bagus. Nah, jadi anak-anak untuk dapat belajar, bermain, bersekolah itu memerlukan makanan dan minuman. Nah, ketiga gambar yang di atas ini merupakan energi yang dibutuhkan oleh manusia atau benda-benda yang ada di bawah ini. Nah, jadi kalau pengertiannya, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau suatu perubahan. Energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Jadi energi itu akan tetap ada dan juga tidak dapat dihilangkan atau dimusnahkan. Nah, bagaimana sih contoh perubahan pada bentuk energi? Kan di sini ada tulisannya energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Berarti energi itu dapat berubah-ubah. Tapi perubahan pada energi ini bukan seperti perubahan es batu yang mencair. Bukan berubah bentuknya ya, cuma berubah konsep energinya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan secara sederhana. Ini seperti gambar yang Ibu tampilkan di awal tadi ya. Ada gambar anak-anak sedang bersepeda. Nah, hal yang perlu kalian tahu bahwa pada gambar ini itu terjadi beberapa perubahan energi. Yang pertama, agar sepedanya dapat berjalan, agar sepedanya dapat dikayuh, itu memerlukan energi gerak. Yang mana energi geraknya itu berasal dari manusia. Nah, jadi sepeda itu memerlukan energi gerak. Tapi agar sepeda dapat bergerak, itu kan diperlukan bantuan manusia.
Agar manusia memiliki tenaga untuk dapat menggerakkan sepeda, maka mereka memerlukan yang namanya makanan. Nah, makanan ini mengandung yang namanya energi kimia. Nah, energi kimia yang seperti apa yang ada pada makanan? Energi kimia makanan ini sendiri mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin. Nah, itu merupakan energi kimia yang dimaksud dari makanan. Nah, jadi untuk proses mengayuh sepeda ini sendiri itu memerlukan energi kimia yang nanti akan dirubah menjadi energi gerak agar dapat mengayuh sepeda. Nah, lalu kita akan mengenal bentuk-bentuk energi. Yang pertama ada energi kimia. Ini yang Ibu jelaskan sebelumnya tadi ya. Energi kimia ini ada pada makanan. Energi kimia adalah energi yang dilepaskan selama reaksi kimia. Contohnya adalah bahan makanan yang dimakan. Seperti pada gambar, ini ada gambar nasi. Nasi ini mengandung nutrisi yaitu karbohidrat yang tinggi. Nah, karbohidrat ini sendiri yang merupakan reaksi kimia yang terjadi pada makanan. Lalu selanjutnya ada energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh muatan listrik yang bergerak melalui konduktor. Nah, contohnya adalah saat kita menekan saklar kipas angin menjadi on, itu kita menggunakan energi listrik agar dapat menghidupkan kipas angin tersebut. Ini berlaku untuk kipas angin yang dicolok listrik ya, bukan yang kipas angin menggunakan baterai. Jadi kipas angin yang dicolok listrik itu pasti harus menggunakan listrik agar dapat hidup. Kalau tidak ada listrik, maka kipas angin ini tidak dapat hidup. Itulah salah satu contoh dari penggunaan energi listrik, yaitu untuk dapat menghidupkan kipas angin. Lalu ada energi panas atau kalor. Nah, energi panas adalah energi yang dihasilkan oleh gerak internal partikel-partikel dalam suatu zat. Nah, energi panas atau kalor ini pasti sudah kalian pelajari di bab sebelumnya, di bab kalor dan perubahan. Jadi kalian pasti tahu sudah tentang kalor ini sendiri. Energi kalor itu pasti menyebabkan perubahan suhu dan beberapa menyebabkan perubahan wujud. Nah, contoh dari energi panas atau kalor ini adalah setrika. Mungkin walaupun kalian tidak bisa merasakan panasnya atau tidak pernah memegang ujung setrika, pasti kalian tahu ya bahwa bagian bawah dari setrika ini panas. Nah, itu disebabkan karena energi listrik yang kemudian akan dirubah menjadi energi panas pada setrika. Lalu selanjutnya ada energi bunyi. Mungkin bunyi ini tidak bisa dilihat tapi dapat didengar. Itu sebabnya Ibu memvisualisasikannya dengan gambar hujan saja. Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Bunyi dapat merambat melalui udara. Nah, contohnya adalah guntur. Jadi kalian bisa membayangkan, misalkan hujan nih, hujannya itu lebat. Biasanya kalau hujan lebat itu pasti terjadi guntur dan kilat. Nah, apakah kalian tahu, ingat kalau misalkan lagi hujan lebat terus gunturnya itu saling bersaut-sautan, pasti kadang kacanya itu kaca rumah jadi rasa kayak bergetar gitu. Nah, bergetarnya kaca rumah ini karena pengaruh bunyi tadi. Bunyi dapat merambat melalui udara. Jadi bunyi guntur tadi itu merambat kemana-mana karena udara kan ada di mana-mana. Jadi dia bisa merambat dengan bebas sehingga rambatannya itu ada yang mengenai kaca. Itu sebabnya kalau lagi guntur-guntur itu kadang kaca itu bunyi. Apalagi kan kaca ini tidak dipasangnya itu longgar, jadi mudah untuk berbunyi apabila mengenai rambatan dari bunyi ini. Selanjutnya, setelah energi bunyi, lalu ada energi nuklir.
Selanjutnya ada energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan selama reaksi nuklir. Energi ini sangat besar, saking besarnya sehingga banyak dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Nah, lalu bentuk energi selanjutnya ada energi cahaya, yaitu energi yang dihasilkan oleh benda-benda yang dapat memancarkan cahaya. Contohnya adalah lampu, api, matahari. Nah, dan seperti yang kalian tahu bahwa matahari ini adalah energi cahaya yang paling besar yang ada di bumi, di mana matahari dapat memancarkan cahayanya ke seluruh bumi selama 24 jam. Nah, lanjut ada energi pegas. Energi pegas adalah energi yang dihasilkan oleh benda-benda yang elastis dan lentur. Dan karena bentuknya yang elastis, maka saat benda itu diregangkan, ia akan kembali ke bentuknya semula lagi, tidak putus, tidak robek karena sifatnya elastis. Nah, contohnya itu seperti ketapel, busur panah, dan Buan Pian pasti pernah memainkannya atau pernah melihat dari gambar yang ibu tampilkan ini. Nah, kedua benda ini, yang ini ketapel, yang ini itu keduanya sama-sama bersifat pegas. Jadi kalau Buan Pian tarik sepanjang-panjangnya, itu nanti akan kembali seperti semula lagi. Bahkan tidak memungkinkan ukurannya itu tidak berubah sama sekali. Nah, ini disebut dengan energi pegas. Jadi diingat-ingat ya, energi pegas ini dimiliki oleh benda yang memiliki sifat elastis dan lentur. Lalu selanjutnya ada energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena terletak di atas permukaan bumi. Semakin tinggi letak suatu benda di atas permukaan bumi, maka semakin besar juga energi potensial gravitasinya. Contohnya adalah buah apel jatuh dari pohonnya. Nah, seperti yang kalian dapat lihat pada gambar, mungkin menurut ibu teori ini adalah salah satu teori yang cukup terkenal, yang ibu cukup sering dengar, di mana kalau buah apel itu jatuh pasti ke bawah. Nah, kalian pernah gak sih memikirkan kenapa buah apel atau benda yang jatuh itu pasti jatuhnya ke bawah? Bahkan saat benda yang kita lempar ke atas itu pasti nanti akan kembalinya ke bawah. Nah, ada yang tahu jawabannya? Atau ada yang masih bingung kenapa? Nah, langsung ibu jelaskan ya. Jadi benda itu jatuh ke bawah karena bumi kita ini memiliki yang namanya energi gravitasi. Energi yang dimiliki suatu benda karena terletak di atas permukaan bumi. Nah, jadi bendanya itu memiliki yang namanya energi potensial. Lalu karena bumi kita ini memiliki energi gravitasinya itu ada di pusat bumi, di dalam bumi. Jadi benda-benda itu pasti jatuhnya ke bawah, tidak pernah jatuhnya ke atas. Walaupun dari planet-planet lain itu memiliki energi gravitasi, tapi karena kita ada di bumi dan energi gravitasi bumi ini juga cukup besar, maka benda-benda yang ada di bumi itu pasti tertarik ke energi gravitasinya si bumi. Otomatis benda-benda yang jatuh itu pasti ke bawah. Bahkan benda yang kita lempar ke atas itu pasti akan kembali ke bawah juga, karena ia akan tertarik ke energi gravitasi bumi. Hanya saja terhalang oleh tanah. Nah, energi yang dilakukan oleh benda atau buah inilah disebut dengan energi potensial. Selama benda tersebut ada di atas permukaan bumi, maka setiap benda itu pasti memiliki energi potensial. Lalu selanjutnya ada energi kinetik. Nah, kalau energi potensial ini itu hubungannya antara atas ke bawah. Kalau energi kinetik ini berhubungan dengan kecepatan. Jadi biasanya identik dengan ke samping. Misalnya saat kita melempar bola.
Nah, misalkan saat kita melempar bola, lalu melempar bola mengenai kaca. Nah, ini kecepatan dari bolanya ini, itulah yang disebut dengan energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda ketika sedang berpindah atau bergerak. Jadi saat kita melempar bola atau mungkin saat bola sedang menggelinding di atas meja, nah kecepatan bola, perubahan pergerakan bola itu disebut dengan energi kinetik. Nah, jadi kira-kira itu saja bentuk-bentuk dari energi. Nah, setelah kalian dapat mengenali bentuk-bentuk dari energi, maka sekarang kita akan belajar mengenai sumber-sumber dari energi. Kira-kira energi ini berasal dari mana saja sih? Nah, Ibu akan menjelaskannya di sini. Nah, sebelum kalian tahu sumber energi berasal dari mana, jadi kalian juga harus tahu dulu bahwa sumber energi itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber energi tak terbaharui dan sumber energi terbaharui. Apa perbedaannya? Jadi sumber energi tak terbaharui ini adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui atau mungkin dapat diperbaharui tapi tidak dalam waktu yang singkat. Dalam artian memerlukan waktu sekitar ratusan ribu bahkan sampai jutaan tahun untuk dapat mendapatkan energi ini kembali. Itu sebabnya disebut dengan sumber energi tak terbaharui, karena kalau habis tidak bisa kita dapatkan dalam waktu yang singkat. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan Ibu jelaskan di contoh dari sumber energi ini agar kalian dapat lebih memahami. Selanjutnya, kalau sumber energi tak terbaharui itu tidak dapat diperbaharui, sumber energi terbaharui ini artinya dapat diperbaharui. Sumber energi terbaharui ini sering disebut sebagai pengganti dari sumber energi tak terbaharui atau biasa disebut energi alternatif. Hal ini, kenapa disebut energi alternatif? Hal ini karena manusia itu saat ini tentu menggunakan sumber energi tak terbaharui sebagai sumber energi utama. Tidak di seluruh, hanya ada beberapa negara yang memanfaatkan energi alternatif ini sebagai sumber energi utama. Itu sebabnya disebut dengan energi alternatif. Sumber energi terbaharui ini dapat cepat diisi kembali oleh alam dan merupakan proses yang berkelanjutan. Nah, sebenarnya sumber-sumber energi tak terbaharui itu ada banyak, tapi agar kalian dapat mudah mengingat, maka Ibu akan menjelaskan yang paling familiar dan yang memang paling banyak digunakan oleh masyarakat ini. Yang pertama itu ada minyak bumi. Nah, minyak bumi itu apa sih, Bu? Kalau di gambar ini pasti Bu Antian lihat ada bangunan yang ada di tengah laut. Nah, apakah minyak bumi itu merupakan bangunannya ini? Lalu kenapa letaknya ada di tengah laut? Nah, jadi minyak bumi itu merupakan zat cair yang licin dan mudah terbakar. Jadi bangunannya ini adalah bangunan tempat memproduksi minyak buminya. Lalu minyak bumi itu berasal dari sisa-sisa binatang kecil dan tumbuhan yang hidup di laut jutaan tahun yang lalu. Itu sebabnya letak produksi dari minyak bumi ini ada di tengah laut. Bagaimana sih, Bu, proses terbentuknya minyak bumi ini sehingga dari sisa-sisa binatang kecil dan tumbuhan itu dapat berubah menjadi minyak bumi? Nah, jadi tumbuhan dan binatang-binatang kecil ini sudah mati dari jutaan tahun yang lalu. Nah, bangkai-bangkainya itu akan mengendap di dasar laut. Jadi yang di bawah laut itu di tanah yang ada di dalam laut itu mereka mengendap di situ. Lalu karena terlalu lama mengendap, maka lambat laun akan tertutup oleh lumpur-lumpur yang lewat dan nantinya akan membentuk endapan. Nah, endapan ini akan mendapat tekanan dan panas yang besar dalam jangka waktu yang lama pula. Lalu nanti akan menjadi batuan sedimen. Nah, setelah tumbuhan dan hewan ini menjadi batuan sedimen, lalu secara lambat laun dengan alaminya sendiri mereka akan berubah menjadi minyak bumi. Nah, itulah kenapa minyak bumi ini disebut sebagai sumber energi tak terbaharui.
karena proses terbentuknya sendiri itu harus menunggu sampai jutaan tahun lamanya. Nah, contoh-contoh dari minyak bumi ini adalah bahan bakar. Nah, jadi kalau kalian belum tahu, bahan bakar seperti bensin, solar, itu bahan dasarnya adalah minyak bumi ini. Lalu penggunaan LPG, industri kimia seperti penggunaan cat minyak, cat dinding, dan cat-cat lainnya. Lalu ada industri plastik seperti pembuatan barang-barang dapur seperti piring plastik, gelas plastik, lalu mobil mainan. Nah, itu semua bahan dasarnya adalah minyak bumi. Itu sebabnya penggunaan minyak bumi ini juga sangat besar dan produksinya pun juga sangat besar. Nah, selanjutnya setelah minyak bumi ada batu bara. Nah, batu bara ini juga tidak kalah banyak diproduksi oleh penduduk dunia. Batu bara ada, kalau orang awam melihatnya pasti batu bara ini adalah batu yang berwarna hitam. Nah, sedangkan pengertian dari batu bara ini adalah batuan sedimen yang berasal dari tumbuhan dan material organik pada suatu lingkungan. Nah, jadi proses terbentuknya minyak bumi dan batu bara ini serupa ya, yaitu berasal dari tumbuhan dan material yang mengendap yang sudah mati dari jutaan tahun yang lalu. Nah, pasti di sini beberapa sudah pernah ya melihat batu bara ini. Kalau ibu sendiri itu pernah melihat batu bara ini kalau di Banjarmasin ada di daerah Alalak. Nah, biasanya di pinggir sungainya itu ada kadang kapal yang seperti ini lewat membawa batu bara. Nah, jadi ibu dulu cukup sering melihat batu bara itu di daerah Alalak situ. Nah, apa sih manfaat dari penggunaan batu bara ini? Jadi, manfaatnya adalah untuk mendukung produksi industri aluminium. Contohnya seperti penggunaan panci dan wajan. Jadi, panci dan wajan yang ada di dapur kalian itu bahan dasarnya berasal dari batu bara. Lalu sebagai sumber tenaga pembangkit listrik, lalu membantu industri produksi semen. Nah, itu semuanya bahan dasarnya berasal dari batu bara. Nah, selanjutnya setelah tadi kita belajar sumber-sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, lalu ibu akan menjelaskan tentang sumber energi yang dapat diperbaharui. Yang pertama, matahari. Nah, pasti kalian tahu bahwa energi dari matahari ini tidak akan pernah habis selama kita juga masih ada di bumi. Energi matahari itu berarti energi yang didapat dari matahari. Energi matahari ini didapat dengan mengubah energi panas matahari baik melalui peralatan tertentu atau digunakan secara langsung. Kalau melalui peralatan tertentu, ini kalian dapat melihat pada gambar, ini ada panel surya. Nah, jadi panel surya ini akan menyerap cahaya dari matahari, nanti akan diubah menjadi energi listrik. Nah, kalau digunakan secara langsung, itu kalian pasti tahu ya manfaat-manfaatnya, seperti digunakan untuk menjemur pakaian, lalu untuk menjemur kerupuk, menjemur ikan, atau bahkan pada saat masa pandemi ini, kalian pasti tahu bahwa berjemur sekitar jam 10 itu sehat untuk tubuh. Nah, kan menggunakan energi matahari juga. Itu salah satu contoh penggunaan energi matahari secara langsung. Selanjutnya, ada energi angin. Nah, jadi energi angin adalah energi yang dihasilkan oleh gaya angin yang berhembus di permukaan bumi. Contoh dari penggunaan energi angin ini sendiri adalah penggunaan kincir angin. Nah, pasti kalian pernah melihat kan kincir angin itu baik di foto atau secara langsung. Jadi, kalau yang ibu tampilkan di gambar ini adalah kincir angin yang dapat digunakan untuk memompa air. Lalu fungsi-fungsi kincir angin lainnya itu juga dapat digunakan untuk menggiling padi, memotong kayu, bahkan mengubahnya menjadi energi listrik. Nah, jadi energi angin ini sendiri sifatnya juga tidak dapat habis selama anginnya terus berhembus. Nah, jadi kalian pasti tahu dong kelemahan dari penggunaan kincir angin ini sendiri adalah apabila tidak ada angin maka juga tidak dapat berfungsi.
Lalu yang ketiga ada panas bumi. Energi panas bumi adalah energi panas yang berasal dari dalam bumi. Nah, jadi seperti gambar yang Ibu tampilkan ini merupakan salah satu produksi dari panas bumi. Pembuatan panas bumi ini sendiri yaitu dengan memompa air dari dalam bumi, lalu panasnya ini nanti akan menciptakan uap. Nah, uapnya ini nanti akan menggerakkan turbin. Fungsi dari panas bumi ini sebagai pembangkit listrik dan sebagai rumah kaca untuk tanaman. Nah, jadi selain energi matahari, panas bumi ini juga bisa digunakan sebagai pembangkit listrik alternatif, terlepas dari sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, lalu selanjutnya ada air. Nah, pasti kalian juga pasti tahu kalau air ini akan selalu ada di permukaan bumi. Apalagi air ini sangat banyak ya, ada di permukaan bumi, lebih banyak dari daratan kita. Energi air ini sendiri diperoleh dari air yang mengalir dan biasanya didapat dari sungai yang dibendung. Nah, Bu Anpian dapat melihat jelas pada gambar itu di sini ada cara kerja dari energi air ini sendiri. Yang di tengah ini merupakan gambar asli dari bendungan, sedangkan yang di kiri ini adalah cara kerja dari energi air. Nah, di sini ini sungai yang biasa mengalir, sedangkan di sini adalah foto waduk atau bendungan, yaitu air yang dibendung. Nah, pada bagian bawah dari bendungan ini itu terdapat lubang-lubang saluran air. Nah, jadi di sini ada lubang-lubang, di sini juga ada lubang tempat sungai mengalir ke dalam jalur air. Nah, di sini nanti akan dipertemukan di sini terdapat turbin, yang mana turbin ini sendiri nanti akan berfungsi mengubah energi kinetik dari gerakan air yang mengalir menjadi energi mekanik yang dapat menggerakkan generator listrik. Nah, jadi air ini juga dapat berfungsi sebagai pembangkit listrik. Lalu yang terakhir ada biodiesel. Nah, jadi biodiesel ini merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui juga. Biodiesel ini merupakan pengganti dari diesel yang berasal dari minyak bumi. Nah, jadi diesel yang kalian tahu itu bahan dasarnya itu dari minyak bumi. Dan kita tahu bahwa minyak bumi itu merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sedangkan biodiesel ini berasal dari minyak tumbuh-tumbuhan, yang mana berarti dapat diperbaharui karena tumbuh-tumbuhan ini dapat kita dapatkan dalam jangka waktu yang singkat. Nah, tumbuhannya juga cukup sering kita temui seperti sawit, kelapa atau kapuk, dan juga dapat diambil dari lemak binatang. Nah, jadi itu tadi sumber-sumber energi baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Nah, selanjutnya yang terakhir nih, contoh perubahan energi yang terjadi di alam dan di sekitar rumah. Nah, apa aja sih contoh dari perubahan energi yang ada di sekitar kita? Nah, jadi berdasarkan hukum kekekalan energi itu bisa berubah bentuk dari satu menjadi bentuk energi yang lain. Ini sudah Ibu sebutkan juga ya tadi di awal bahwa energi itu dapat berubah bentuk, dan sudah Ibu contohkan juga salah satu contoh perubahan energi bisa diambil dari saat anak-anak mengayuh sepeda. Lalu Ibu akan memberikan contoh yang lain dari perubahan energi ini. Nah, pada gambar kalian bisa melihat ada gambar senter. Nah, kira-kira perubahan energi apa yang terjadi pada senter? Perubahan energi yang menjadi energi listrik dan dihayal. Ya, pintar. Nah, jadi perubahan yang terjadi pada senter ini adalah perubahan dari kimia lalu menjadi listrik dan akhirnya dapat menghasilkan cahaya. Nah, perubahan ini sendiri disebut dengan konversi energi. Sedangkan alat atau benda yang melakukan konversi
atau media perantaranya itu disebut dengan konverter. Nah, contoh-contoh dari perubahan bentuk energi, yang pertama itu energi listrik berubah menjadi energi panas. Jadi kalau kita mencolokkan kabel yaitu ke listrik, maka akan menghasilkan panas. Contohnya seperti mesin pemanas ruangan, kompor listrik, setrika listrik, dan solder. Itu akan menghasilkan panas saat kita menyambungkannya ke listrik. Lalu selanjutnya ada energi mekanik yang berubah menjadi energi panas. Contohnya adalah saat dua benda bergesekan. Nah, jadi contohnya saat kita menggesekkan tangan itu merupakan energi mekanik yang nanti akan berubah menjadi energi panas. Lalu yang ketiga ada energi mekanik yang berubah menjadi energi bunyi. Jadi saat kita menggesekkan tangan itu akan menghasilkan panas. Sedangkan saat kita bertepuk tangan itu nanti akan menghasilkan bunyi. Nah, ini adalah salah satu contoh perubahan energi mekanik menjadi energi bunyi. Contoh lainnya adalah saat memukulkan dua benda keras, pasti akan menghasilkan bunyi. Yang keempat adalah perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya adalah baterai dan aki. Kalau di sekitar kita itu contohnya adalah saat kita men-charger handphone atau men-charger laptop, itu merupakan salah satu contoh dari perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Lalu ada perubahan energi listrik menjadi energi cahaya lalu menjadi energi kalor. Contohnya adalah bohlam, lampu pijar. Jadi lampu yang ada di rumah itu selama kita colokkan ke listrik atau kita nyalakan saklarnya itu nanti akan menghasilkan cahaya. Nah, itu salah satu contoh perubahan listrik menjadi energi cahaya. Dan yang terakhir ada contoh perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Contohnya adalah proses fotosintesis. Selama matahari menyinari tumbuhan, maka tumbuhan tersebut akan mengalami proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis inilah yang disebut dengan energi kimia. Nah, sampai sini dulu penjelasan Ibu mengenai bab 6 tentang sumber energi dalam sistem kehidupan. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang bertanya, berarti Ibu anggap semuanya sudah paham ya penjelasan Ibu. Nah, jadi setelah proses pembelajaran ini selesai, Ibu akan langsung mengirimkan soal melalui Google Classroom. Ibu harap kalian dapat langsung mengerjakannya agar tugasnya tidak tertumpuk, karena beberapa dari kalian itu masih ada yang belum mengerjakan tugas 2 dan tugas 3, bahkan ada yang belum mengerjakan tugas 1 dari Ibu. Jadi untuk tugas 4 ini Ibu harap setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu, kalian dapat langsung mengerjakannya, karena soalnya mudah-mudah dan semua jawabannya ada di PPT ini juga. Gimana mengerjakan soalnya? Nanti ada linknya Ibu bagi, jadi kalian bisa langsung mengerjakan di situ, langsung di submit di situ juga. Nah, supaya kalian lancar menjawab soalnya pada hari ini, maka Ibu akan mengajak kalian menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa di sini yang masih ingat apa itu pengertian dari energi? Ayo, ada yang tahu apa itu pengertian dari energi?
bagus. Jadi energi adalah kemampuan suatu makhluk hidup untuk melakukan usaha atau melakukan suatu perubahan. Nah, lalu energi ini terbagi menjadi dua tadi. Nah, apa aja bentuk energinya? Ayo, yang pertama tadi energinya dapat diperbaharui. Lalu yang kedua, energinya diperbaharui, Bu. ya. Jadi energinya ada yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Oke, lalu selanjutnya siapa di sini yang masih ingat bentuk-bentuk energi itu apa saja? Energi kimia, energi nuklir, energi cahaya, energi kalor, energi potensial, dan energi listrik, Bu. Ya, bagus. Jadi energi tadi ada 9 ya, dan sudah disebutkan oleh Rifat apa saja bentuk dari energi. Nah, lalu sumber energi itu ada yang tidak dapat diperbaharui dan ada yang dapat diperbaharui. Ada yang bisa menyebutkan yang tidak dapat diperbaharui apa saja contohnya? Tadi ada 2, ayo. Minyak gas, minyak bumi, dan batu bara. Ya, bagus. Minyak bumi dan batu bara. Kalau contoh sumber energi yang dapat diperbaharui, Angin, Bu. Air, panas bumi, biodiesel, cahaya matahari, angin. ya. Jadi sumber energi yang kita pelajari hari ini yang dapat diperbaharui ada 5. Seperti yang sudah disebutkan oleh Rifat tadi. Nah, kira-kira itu saja kesimpulan dari pembelajaran hari ini, di mana kalian sudah dapat mengerti apa itu konsep energi dan sumber-sumber dari energi. Ibu harap kalian dapat mendengarkan dengan seksama penjelasan Ibu hari ini, karena penjelasan Ibu hari ini juga berkaitan dengan soal yang akan kalian jawab pada hari ini. Ibu harap kalian dapat menjawab soal hari ini dengan benar-benar sehingga mendapatkan hasil yang bagus semua ya. Bu, nanti mengirim soalnya di mana? Coba Ibu langsung di Classroom. Nanti linknya akan Ibu kirim di Google Classroom. Nah, di situ nanti ada tempat menjawab soalnya langsung. Jadi langsung jawab soal di situ, lalu langsung dikirim di situ juga. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Nah, kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, Ibu cukupkan dulu pembelajaran kita pada hari ini ya. Kalau nanti tiba-tiba ada yang dibingungkan, bisa saja tanyakan di grup kelas atau langsung tanyakan chat ke Ibu melalui WhatsApp. Nah, kira-kira sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih bagi yang sudah berhadir. Nah, bisa di open cam dulu lah Bu Empian. Ayo yang masih di Google Meet, buka kameranya. Karena hari ini adalah pertemuan terakhir kita, jadi Ibu ingin melihat nih muka-muka kalian. Karena setelah ini Ibu tidak mengajar lagi. Ibu hanya menagih-nagih tugas kalian yang belum kalian kerjakan aja lagi. Ada Papa, baunya kada sampai sini juga keciuman. Ya, bagus. Ya, terima kasih banyak kepada yang sudah hadir pada hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Semoga bisa terus kalian ingat. PPT-nya jangan lupa di-download, soalnya jangan lupa dikerjakan. Ya, kiranya sampai sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.